Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muhammad Fauzi Muhajir, calon guru penggerak angkatan 9, akan menyajikan demonstrasi kontekstual segitiga restitusi pada modul 1.4a.6 dengan fasilitator Pak Muhammad Mukhlis dan pengajar praktik Ibu Emiliati. Dalam pembahasan ini, saya akan mengulas segitiga restitusi dan bagaimana demonstrasinya dalam ruang pembelajaran di sekolah saya. Sebelumnya, restitusi itu apa sih? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Elemen-elemen dari segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini bagian-bagian dari segitiga restitusi. Bagian dasar, menstabilkan identitas, yakni setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan pernyataan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita akan masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini ada beberapa kata kunci atau kalimat kunci, ialah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini untuk memvalidasi bahwa tindakan itu memang tindakan yang nyatanya salah dan disadari kesalahannya oleh murid. Kemudian yang ketiga, setelah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, maka selanjutnya ialah fokus kepada menanyakan keyakinan. Dengan kalimat kunci ialah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Di sini akan tumbuh kesadaran dan perilaku positif dari dalam diri murid itu sendiri yang akan menjadikan itu sebagai solusi alternatif menggantikan tindakan yang salah yang diambil tadi. Nah, bagaimana penerapannya? Kita akan lihat dalam tayangan video berikut ini. Pada kasus 1, kasus ini muncul dari ekspresi kesenangan berlebih dari seorang siswa yang nilai ulangannya tinggi, sehingga mengusik rekan yang lainnya yang nilainya rendah, dan terjadilah perselisihan. Mari kita saksikan. Baik, hebat sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini jadwalnya adalah membagikan atau menyampaikan hasil dari ulangan harian kalian. Pak Guru berharap kalian bisa mengambil pelajaran positif dari apa yang kalian raih hari ini, berapapun dan bagaimanapun hasilnya. Pertama, Dila, kemudian Eja, Mora, kemudian Nashwa. Nih, bagus aja tuh. Enggak mau. Aku jelek. Hasil nyontek aja bang. Itu hasil nyontek ya? Ya kan kamu apa juga sih? Ada apa? Ini loh Pak, saya kesel. Nilai ulangannya mulai tinggi, tapi itu hasil nyontek. Pak, gimana saya main? Yuk, nyontek dari mana? Sini dulu. Depan. Ya, oke. Akan jawab lagi. Oke. Sebentar. Kira-kira masalahnya apa dulu? Enggak, ini kan tadi Pak Arsen terima nilai saya. Nilai saya ini jadi benar-benar terlihat lebih tinggi daripada Eja. Terus saya kayak nunjukin aja kan, saya bangga dengan hasil nilai saya tunjukin ke dia, dia nggak terima, gede robek coba. Oke, terus kamu aja gimana ya? Ya kan saya kesel Pak, itu hasilnya. Ya nggak bisa kamu robek segitunya, orang itu hasil saya juga. Bentar, sabar Mola. Kamu ngerobek. Ini kan nggak Pak. Kenapa? Saya nggak selalu Pak Guru. Oke ya.
secara manusiawi kamu kesal ya, karena mungkin perasaannya kamu sudah berusaha tapi nggak bagus, kemudian dilihatkan oleh yang bagus gitu ya. Iya manusiawi sih gitu. Siapa gue mau nanya nih, kira-kira hal yang kamu lakukan itu salah atau benar? Ya Pak, kalau yang saya lakuin itu salah. Oke, jadi salah ya. Oke. Dan sekarang kalau dari keyakinan dari dirimu sendiri, kira-kira gimana sikap yang mesti ditunjukkan ketika hal tersebut terjadi? Yang lebih apa ya, lebih belajar dari hasil nilai saya sebelumnya biar dapat nilai yang lebih dari itu. Oke, kemudian perlu nggak dengan emosi atau ada hal lain? Ya sih Pak, maaf ya saya nggak bisa ngomong emosi saya. Oke, kalau bola, ya wajar lah. Mungkin secara manusiawi kita senang ya ulangan dapat nilai bagus. Kira-kira baik nggak kalau kita menyampaikan ke teman yang sedang berduka ya, sedang sedih gitu? Nah, saya juga salah sih di situ, karena saya nggak pamer juga sih dari awal. Keyakinan kamu dengan hal seperti itu, hal yang semestinya dilakukan, kira-kira gimana? Ya sombong lagi, soalnya ya itu nanti bisa membuat konflik gitu. Oke, sekarang kalian sudah punya keyakinan positif, budaya positif, yang ini bisa kita dorong ke kelas kita. Pertama, budaya positifnya kira-kira apa? Eja, kata-kata yang positif apa ya yang harus kamu lakukan semestinya tadi? Sendiri, oke, menghargai diri sendiri, kemudian kalau ada yang belajar. Oke, kemudian tadi bersabar dalam Sama dan tidak terlalu emosi dan bisa mengajar. untuk mulai kira-kira sikap positifnya, budaya positifnya apa? Ya tidak sombong lagi, Bersabar, terus terus menghargai satu sama lain. sama lain. Oke. Kira-kira budaya positif kita ini menarik nggak untuk kita sepakat dalam kelas? Nah, ya, jadi kita nanti dalam kelas dan kita bersepakat dari kalian saling memaafkan. Boleh bermaafkan? Oke, bagus ya, itu hal yang positif. Silakan sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, demikian tadi contoh dari aktivitas budaya positif dalam penerapan masalah dengan metode segitiga restitusi dengan 3 komponen utama. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan, dan yang ketiga ialah menemukan keyakinan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk peserta didik sehingga masalah-masalah dilakukan tidak hanya berefek dalam penyelesaian saja, tapi menumbuh kembangkan budaya positif di kelas. Demikian tadi tayangan tentang penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Lalu, bagaimana tanggapan murid? Mari kita simak atau kita saksikan tanggapan murid berikut ini. Perkenalkan, nama saya Sigza Zabina dari kelas 10-2 ingin memberikan komentar bahwa penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi sangat baik dilakukan di sekolah ini. Apalagi program yang dibuat oleh Pak Fauzi dengan cara drama itu sangat wah banget gitu, bagus banget. Jadi program segitiga restitusi ini sangat baik banget, terus bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhura Sulminanita dari kelas 10-2 akan memberikan respon saya terkait kegiatan yang kami lakukan tadi. Jadi hal menarik yang kami lakukan adalah pertama, menstabilkan identitas, kedua, mencari validasi kesalahan, dan yang ketiga itu mencari sisi positifnya atau mencari solusi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah menyaksikan kasus 1 penyelesaian segitiga restitusi dan bagaimana respon peserta didik terkait dengan hal tersebut. Kita akan beranjak ke kasus yang kedua. Permasalahan di sini berasal dari seorang pengurus kelas yang kesal dan melaporkan kepada wali kelasnya yang akrab dipanggil Babe tentang perilaku tidak menyenangkan yang diterima dari temannya, kaitannya dengan perannya sebagai pengurus kelas sehingga tersulut emosi. Bagaimana lengkap kejadiannya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini.
kamu nyiram itu kenapa? Dia nggak merespon omongan saya, Babe. Malah dia ngata-ngatain saya ngomong kasar. Sebagai manusia mungkin kamu wajar ya karena dirasa direndahkan kemudian berlapis pesan nyiram ya. Oke. Tapi pertanyaan Pak Guru, apakah itu hal yang semestinya dilakukan? Sebenarnya salah sih, Pak. Sadar sih sama aku itu salah. Salah ya, itu ada hal yang dari dalam batin sendiri itu hal yang salah gitu ya. Cuma memang tadi karena responnya gitu ya, emosi. Selanjutnya dari dalam keyakinanmu sendiri, di keyakinanmu yang positif, kira-kira solusinya semestinya bagaimana? Seharusnya lebih sabar sih, Babe. Terus diskusi dulu sama pengurus kelas yang lainnya. Jadi ada hal yang lebih positif ya yang bisa kamu lakukan, dan ini bisa menjadi budaya positif di kelas kita dari keyakinan yang kamu punya. Kira-kira budaya positifnya dalam segi kata-kata apa saja? Jadi saling menghargai, menghormati, musyawarah di dalam kelas juga penting. musyawarah di dalam kelas. Jadi kalau ada masalah nggak langsung ambil tindakan sendiri ya, dengan musyawarah kelas. Itu hal positif yang kita jadikan kesepakatan kelas. Baik, kamu luar biasa sudah bisa menstabilkan emosi dan sekarang menemukan solusi dari apa yang kamu temui. Guru berharap hal ini bisa menjadikan kelas kita menjadi hidup lagi, saling menghargai, dan tentunya nanti Wirya akan kita panggil untuk bersama-sama. Oke? Baik, Babe. Oke, makasih Tasya. Ya, makasih Babe, Tasya sekarang udah lega. Terus tadi maaf ya lupa salam juga. Oke. Maaf Babe ya. Salam. Nah, tadi itu adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Sebagai seorang siswa yang akrab dengan wali kelasnya, ada sematan panggilan Babe, sesuai mungkin dengan kebiasaan mengambil istilah-istilah di Banten atau di daerah sekitar DKI sana. Sorotan saya ialah bagaimana proses menyelesaikan masalah. Dengan tadi hadir, walaupun tergesa-gesa, terburu-buru, ada perasaan emosi yang diluapkan. Sebagai seorang guru, kita bisa menggunakan langkah pertama dari segitiga restitusi, ialah menstabilkan identitas bahwa setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan, walaupun itu tidak semestinya dilakukan, tapi sekali lagi sisi manusia seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah itu kita memvalidasi kesalahannya. Apa yang menjadikan kesalahan itu dia sadari bahwa itu sebagai sebuah kesalahan. Dan yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Di sini yang penting ialah bagaimana kita merumuskan bersama keyakinan dalam diri pribadi murid itu sendiri bahwa ada hal positif yang bisa dia lakukan sebagai solusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah hal yang sangat baik dalam penerapan masalah di kelas. Sekali lagi, ini sangat bagus untuk diterapkan dalam program guru penggerak dan diimplementasikan dalam kelas pembelajaran. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, kita sudah menyaksikan tadi tayangan penyelesaian masalah pada kasus kedua dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Lalu, bagaimana tanggapan murid terkait dengan hal tersebut? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Indiana Jemi dari kelas 10-2 akan mengidentifikasi peran yang saya lakukan pada video tadi. Yang pertama, setiap manusia selalu memiliki kesalahan. Yang kedua, kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita mencari solusi dari masalah tersebut. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya sajikan dalam tugas kali ini. Terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam keterlaksanaan tugas ini, dan saya tentu mendapatkan banyak pelajaran dari program guru penggerak pada bagian segitiga restitusi. Akhirnya, saya Muhammad Fauzi Muhajir, calon guru penggerak Angkatan 9, mengucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.